Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah musalla al-basar, asyhadakumullah. Bulan Ramadan nang telah kita sama jalankan, bulan nang penuh kesucian lawan keberkahan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung hari dan bulan suci Ramadan yang kita nantikan setiap tahun. Sudah sepantasnya kita sebagai hamba yang soleh dan beriman merasa sedih dan merasa kehilangan. Karena apa? Apakah karena kita tidak memiliki baju baru? Apakah kita belum memiliki rencana untuk membuat hidangan apa di hari raya Idul Fitri nanti? Jawabannya bukan itu. Jawabannya kada. Kita patut bersedih karena apa? Karena sebagai makhluk dan hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak memiliki jaminan akan bertemu pulang lawan bulan Ramadan di tahun yang akan datang. Di samping itu, kita patut juga bersedih dan menangis. Menangis kenapa? Menangis karena khawatir jika amal ibadah kita tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama bermuhasabah diri, bercaramin diri, introspeksi diri, menilai seorang amal-amal ibadah apa saja yang sudah kita laksanakan di bulan Ramadan yang telah kita jalani ini. Apakah sudah pantas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan modal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala nanti? Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Adapun bermuhasabah, bercaramin diri, introspeksi diri tadi bertujuan apa? Untuk mengukur kekurangan kita dalam beribadah. Lawan juga dapat menghindarkan kita dari sikap takabur, sombong, merasa diri paling baik, merasa paling banyak berpahala, padahal bisa saja kita di sisi Allah tidak memiliki nilai apapun. Na'udzubillahi min dzalik. Allah berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Oleh karena itu, sikap terbaik bagi seorang hamba Allah adalah selalu dalam kondisi antara khauf dan raja. Apa itu khauf? Khauf adalah rasa takut atau khawatir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesadaran dan kebesaran dan keadilannya, serta konsekuensi dari perbuatan dosa dan kurangnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa itu roja? Roja adalah sikap yang penuh pengharapan terhadap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita takutan apabila amal ibadah kita kada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan sifat roja tadi kita berharap dengan sepenuh hati agar Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Ini biasanya kita berdoa setiap hari, doa Nabi Ibrahim dan putra beliau Nabi Ismail, yaitu Rabbana taqabbal minna
innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi mengetahui. Kaum muslimin jamaah Musalla Al-Bashar rahimakumullah, salah satu tujuan kita berpuasa adalah untuk mencapai kesucian yang hakiki. Kesucian ini akan didapat dan dicapai oleh mereka yang melaksanakan ibadah puasa kada hanya untuk menahan lapar wan dahaga, akan tetapi dapat juga mengekang kehendak-kehendak nang kotor yang berasal dari nafsu nang bergejolak, sehingga hati selalu bersih, perilaku kita terkontrol kepada hal-hal yang positif. Orang semacam itulah yang insya Allah patut bergembira di hari kemenangan, dan merekalah orang-orang yang menggapai predikat takwa, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah ini mengisyaratkan bahwa takwa harus kita hadirkan dalam setiap kondisi dan situasi. Terlebih lagi kita sebagai karyawan Rumah Sakit Umum Haji Damanhuri Barabai, kita berharap di setiap pekerjaan kita mengandung nilai ibadah dan amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama lestarikan amal dan ibadah serta ketakwaan kita, walaupun bulan puasa ini atau bulan Ramadan ini akan segera berakhir. Kaum muslimin jamaah Musalla Al-Bashar rahimakumullah, berdasarkan gambaran takwa tadi, salah satu ciri puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ulama, bahkan mungkin semua ulama, adalah terlihat dari kondisi ibadah kita setelah Ramadan. Apakah kita bertahan, meningkat, atau bahkan sebaliknya kita terjerumus pada sebuah keterpurukan jiwa dan perilaku. Wal iyazubillah. Oleh karena itu, orang yang sukses dalam berpuasa adalah mereka yang sukses menyucikan jiwanya dan selalu membersihkan diri dari dosa, sehingga ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tenang. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rela, lagi diridainya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, dan masuklah ke dalam surgaku. Surah Al-Fajr ayat 27-30. Akhirnya semua itu berhasil jika kita bisa menjaga keistiqomahan dalam bertakwa, dalam amal ibadah sampai ajal menjemput kita. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan predikat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian kuliah 7 menit yang ulun sampaikan. Ulun kalau ada salah ulun mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Ulun akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.